warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Damayanti, kelas Gedung 2, NIM 400303519650111. Di sini saya dengan rekan saya yang bernama Anggun akan menjelaskan tentang persamaan diferensial order 2 umum dan integral khusus. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial order 2 umum terlebih dahulu. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Sedangkan persamaan diferensial order n adalah persamaan yang melibatkan dan turun xy dan turunan-turunan y dengan yang paling tinggi adalah turunan ke n. Sehingga persamaan diferensial order 2 itu adalah persamaan yang memiliki turunan tertinggi adalah 2. Kemudian untuk membedakan persamaan diferensial order 2 umum dan persamaan diferensial order 2 khusus adalah pada ruas kanan, yaitu pada sx. Kalau umum, sx-nya sama dengan 0. Kemudian persamaan diferensial order 2 umum memiliki 3 ciri, yaitu ciri yang pertama adalah a d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu a d kuadrat y per dx kuadrat plus n kuadrat y sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu a d kuadrat y per dx kuadrat min n kuadrat y sama dengan 0. Pada ciri yang pertama memiliki 3 syarat, yaitu syarat yang pertama adalah mempunyai akar-akar real yang berbeda, sehingga M1 tidak sama dengan M2 dan memiliki rumus akhir yaitu Y sama dengan AE M pangkat M1X plus BE pangkat M2X. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu mempunyai akar-akar real yang sama, sehingga M1 sama dengan M2, di mana rumus akhirnya yaitu Y sama dengan E pangkat MX dalam kurung A plus BX. Sekarang kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu mempunyai akar-akar kompleks, di mana M sama dengan alfa plus minus I beta dan memiliki rumus akhir yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X dalam kurung A cos beta X plus sin beta X. Sebelumnya di sini saya Rani Damayanti akan memberikan beberapa contoh soal masing-masing ciri-ciri dan syarat yang terdapat pada persamaan diferensial order 2 tersebut sendiri agar lebih mengerti lebih jelas bagaimana persamaan diferensial order 2 tersebut. Yang pertama, ciri pertama, syarat akar real berbeda. Itu M1 tidak sama dengan M2. Untuk persamaan dasar atau rumus akhirnya yaitu adalah Y sama dengan A E M1X plus B E M2X. Contoh, contoh soal 4 D kuadrat Y per dx kuadrat min 12 dy per dx
plus 5y sama dengan 0. Kemudian misalkan dy per dx sama dengan m, dy per dx sama dengan m, sehingga karena di sini ada kuadratnya 4m kuadrat min 12m plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita memfaktorkan persamaan tersebut. Cara ini sudah sering kita gunakan saat SMP maupun SMA. 2m min 1, 2m min 1, m min 5 sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan M1 sama dengan setengah dan M2 sama dengan 2/5. Kemudian kita memasukkan ke dalam persamaan dasar maupun rumus akhir Y sama dengan AE M1X plus BE M2X AE. M1 nya di sini setengah, X plus BE, M2 nya di sini 2/5 X. Sehingga jika ditanya jawaban dari penyelesaian 4d kuadrat y per dx kuadrat min 12dy per dx plus 5y sama dengan 0 adalah AE pangkat setengah X plus BE pangkat 2/5 X. Sekarang kita masuk ke ciri pertama, syarat kedua, di mana memiliki akar-akar real yang sama, sehingga M1 sama dengan M2 dengan persamaan dasar atau rumus akhirnya yaitu Y sama dengan E mx A plus Dx. Contoh soal. D kuadrat Y per dx kuadrat min 8 dy per dx plus 16y sama dengan 0. Kemudian kita memisalkan dy sama dengan dx adalah m, sehingga m kuadrat min 8m plus 16 sama dengan 0. Kemudian kita memfaktorkan persamaan tersebut. M min 4 M min 4 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan akar karakteristik yang sama, yaitu M sama dengan 4. Kemudian kita memasukkan M tersebut ke dalam persamaan Y sama dengan EMX A plus DX ya. Y sama dengan E, M nya 4, berarti pangkat 4X A plus DX.
Sehingga saat kita ditanya bagaimana penyelesaian dari persamaan d kuadrat y per dx kuadrat min 8dy per dx plus 16y sama dengan 0, maka kita dapat menjawab yaitu y sama dengan e pangkat 4x dalam kurung a plus bx. Sekarang kita lanjut ke ciri pertama, syarat ketiga. Ciri pertama, syarat ketiga, yaitu dimana memiliki akar kompleks. Sehingga M sama dengan alfa plus minus I beta dan memiliki rumus akhir atau persamaan dasar Y sama dengan E alfa X dalam kurung A cos beta X plus B sin beta X. Kita masuk ke contoh ya. Contoh soal. Di sini saya mempunyai persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat min 4 dy per dx plus 13y sama dengan 0. Kemudian kita sama seperti sebelumnya, kemudian kita memisalkan dy per dx sama dengan m, sehingga m kuadrat min 4m plus 13 sama dengan 0. Di sini apakah bisa difaktorkan dengan cara seperti sebelumnya? Sepertinya tidak ya. Oke, kemudian karena tidak bisa difaktorkan seperti biasanya, sehingga kita menggunakan rumus kuadrat, rumus ABC, yaitu dengan kemudian kita membagikan A, B, C. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 13. Dan kita masuk ke rumus ABC. Sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AD per 2A. Dan kita memasukkan dari ini min 4 plus minus B kuadrat dan 4 kuadrat min 4 1 13 per 2 kali 1. 4 plus minus min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 13 akar 2. Kemudian hasilnya itu 4 plus minus akar min 36 per 2, dimana memiliki hasil M1 M2 2
plus minus 3i, sehingga kita mendapatkan alfanya itu 2, b-nya 3. Ini kita ambil dari yang atas ini, dimana M sama dengan alfa plus minus I beta, yang kemudian kita masukkan ke dalam persamaan akhir Y sama dengan E alfa X dalam kurung A cos beta X plus B sin beta X E. Alfanya kita dapatkan 2, E pangkat 2X A cos, kita dapatkan beta ya, mohon maaf, 3x plus B sin 3x. Sehingga saat kita ditanya bagaimana penyelesaiannya, maka kita dapat menjawab, yaitu Y sama dengan E pangkat 2x dalam kurung A cos 3x plus B sin 3x. Sekian video penjelasan materi persamaan diferensial order 2 umum oleh saya. Untuk integral khusus nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Anggun Feria di video berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you next video.